yang kita miliki, yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Bukan itu, Tuhan tidak senang, Tuhan tidak tertarik dengan hal itu. Itu bukan hal yang berharga bagi Tuhan. Hal yang berharga bagi Tuhan adalah manusia batinnya kita yang ditampilkan dalam roh kelemah lembutan, roh kesabaran, roh kerendahan hati, keberadaan kita dimanapun kita berada, membawa damai kepada semua orang. Itu yang berharga di mata Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, sekarang kita sampai pada bagian yang ketiga. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah harus ditinggikan di dalam hal ini. Allah harus ditinggikan dengan penuh rasa syukur. Oleh karena apa? Oleh karena Dia memberikan tidak saja makanan, tapi Dia memberikan juga pakaian untuk kita kenakan. Allah yang harus ditinggikan, diagungkan. Dia yang harus dipuji, disanjung dalam hidup kita. Karena dalam hidup kita ini Tuhan tidak menerapkan hal-hal yang terlalu besar, hal-hal yang terlalu lebih, hal-hal yang terlalu banyak yang sehingga kita tidak mampu untuk mendapatkannya. Yang sederhana saja, yang paling utama adalah Allah yang harus ditinggikan, karena Dia yang memberikan pakaian bagi saya dan saudara. Haleluya. Dia yang menutupi ketelanjangan saya dan saudara. Dia yang menutupi aib segala dosa dan rasa malu kita. Itulah yang harus kita senantiasa syukuri, kita tinggikan, agungkan namanya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Cukup saja asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Yang paling utama adalah Allah yang harus ditinggikan. Haleluya. Karena Dia telah selamatkan saya dan saudara. Dia telah menutupi segala ketelanjangan kita dengan memberikan kita pakaian. Bukan saja makanan dan minuman Dia berikan, tapi pakaian. Karena itu Dia harus ditinggikan, diagungkan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Mari kita baca ayat itu. 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6, kita lihat di sana. Pertama Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8. Pertama Timotius pasal 6 ayat 8, dengarkan firman Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Allah tidak menuntut yang lebih dari kita. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Yang paling penting dalam hidup kita, Allah yang harus ditinggikan, diagungkan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Tuhan yang harus diagungkan, ditinggikan. Puji Tuhan kalau kita bisa mencapai segala cita-cita kita setinggi bintang di langit. Puji Tuhan. Tapi Tuhan hanya menginginkan hal yang sederhana saja. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Karena apa, saudaraku? Kita datang ke dalam dunia ini tidak bawa apa-apa. Kita pulang juga kepada Dia tidak bawa apa-apa. Tidak ada selai benang pun yang kita bawa tatkala kita datang ke dalam dunia ini. Kita dilahirkan dari kandungan ibu kita. Tidak ada selai benang yang kita bawa. Yang ada di genggaman tangan kita tatkala kita keluar dari kandungan ibu. Tidak ada. Begitupun juga ketika kita kembali, tidak ada segenggam, tidak ada selai benang yang ada di genggaman kita yang kita bawa pulang tatkala kita pergi untuk selamanya. Tidak ada. Mari kita baca ayat itu di dalam ayatnya yang sebelumnya. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar tatkala kita kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Oleh karena itu di ayat sebelumnya, ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Haleluya. Yang penting kita merasa cukup dengan apa yang ada. Yang paling utama Tuhan yang harus ditinggikan. Haleluya. Adakah saudara datang pada hari ini dengan disertai rasa cukup? Kalau saudara datang pada hari ini dengan disertai rasa cukup, ibadah itu memberi keuntungan bagimu dan bagiku. Haleluya. Saya katakan pada diri saya, hei Pendeta James Katiendago, adakah engkau datang beribadah pada hari ini dan melayani menyampaikan firman dengan disertai perasaan rasa cukup? Kalau hal itu memang ada dalam diri kita masing-masing, dalam dirimu, hai Pendeta James Katiendago, maka ibadahmu itu memberi keuntungan yang besar bagi dirimu sendiri, bagi diri kita sekalian. Jika kita semua merasa cukup dengan apa yang ada dalam ibadah ini, maka ibadah ini akan memberi keuntungan
paling utama Tuhan yang harus ditinggikan dan dilakukan. Mari kita lihat dulu pengalaman dari seorang anak Tuhan, seorang tokoh di dalam Perjanjian Lama. Dia merupakan tokoh iman Perjanjian Lama, kisah dari seorang yang percaya kepada Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dia berjalan sendiri dalam pengembaraannya. Mari kita buka dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-28. Pribadi ini adalah merupakan moyang daripada bangsa yang besar sekarang ini. Bangsa yang disegani dan ditakuti. Bangsa yang dari sana sumber daripada orang-orang berhikmat, orang-orang pintar, orang-orang yang menjadi penemu-penemu, orang-orang yang hebat di dunia ini. Namanya bangsa Israel. Dan pribadi ini adalah moyang daripada bangsa ini, bangsa Israel. Namanya adalah Yakub. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-8. Kita akan lihat di ayat 20 sampai ayat 22. Tetapi kita lihat dalam perikop ini mengisahkan tentang mimpi dari Yakub di Betel. Tatkala dia lari, dia tinggalkan rumah ibu bapaknya karena dia takut kepada abangnya yang bernama Esau, sebab dia telah menipu Esau dan dia harus lari dan pergi. Dia harus menyelamatkan diri, dan dalam perjalanannya seorang diri, dia tidur di tengah jalan. Dia alaskan batu sebagai bantal tidurnya. Dan dia tidur di sana, dan pada tengah malam Allah datang menjumpai orang ini. Allah datang dan menjumpai dia dalam sebuah mimpi, dalam sebuah penglihatan malam. Dan dia melihat bahwa ada sebuah tangga yang menghubungkan antara langit dan bumi. Dan di tangga itu turun naik malaikat yang begitu banyak. Dan dia menjadi terkejut karena penglihatan yang hebat itu. Sehingga dia berkata begini, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Allah. Dia katakan alangkah dahsyatnya tempat ini. Dan dalam kekagumannya, dalam keheranannya pada waktu itu, lalu dia bernasar, terlontar potongan-potongan kalimat yang keluar dari bibir mulutnya. Dari moyang Israel ini yang bernama Yakub. Nah, mari kita lihat apa dasarnya. Kita mulai baca ayat yang ke-20. Dikatakan ayat 20 dalam Kejadian pasal yang ke-28, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai aku, menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Saudara perhatikan di sini, dua hal saja yang sangat sederhana, merupakan kebutuhan primer, kebutuhan pokok bagi setiap kita manusia. Roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai. Dia tidak menuntut yang lebih dari itu. Cuma dua hal yang sederhana ini yang merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai. Dia katakan kepada Tuhan dalam dasarnya, jika Tuhan memberikan aku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai dalam perjalananku ini, maka dia katakan dalam kalimat selanjutnya dalam dasarnya, ayat 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Itu yang pertama. Dia katakan bahwa Tuhan akan menjadi Allahnya. Artinya hidup beriman. Tuhan akan menjadi Allah. Yang ini berbicara tentang iman, pengharapan kepada Tuhan. Dalam hidup ini yang paling penting adalah pengharapan kepada Tuhan. Itu saja. Iman kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan. Maka Tuhan itu akan menjadi Allahku. Hidup yang berpengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Dalam perjalanan hidup ini, hidup kita ini harus berpengharapan kepada Tuhan. Jika hidupmu tidak punya pengharapan pada Tuhan, percuma saja. Kau tidak tahu akan pergi kemana. Kau tidak tahu di mana arah tujuan hidup. Karena hidupmu tidak punya pengharapan. Kau berjalan dalam kekhawatiran. Kau berjalan dalam ketakutan. Karena kau tidak punya pengharapan. Tapi kalau kau punya pengharapan, kau berjalan dalam langkah yang pasti bahwa Allah akan menyertai dan melindungi engkau. Karena engkau punya pengharapan. Dan itulah iman. Tuhan akan menjadi Allah. Dan yang kedua, kita lihat di sana. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Rumah Allah itu berbicara tentang persekutuan kita, orang-orang percaya dengan Tuhan. Di mana kita datang di sana dan bersekutu. Kita datang dan beribadah. Kita datang dan memuji dan menyembah Tuhan. Kita datang dan meninggikan dan menaikkan rasa syukur kepada Tuhan. Kita datang dengan hati yang penuh melimpah dengan rasa syukur yang kita naikkan, panjatkan, yang kita kalimatkan di dalam pujian dan nyanyian.
penyanyian kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Rumah Tuhan, haleluya. Maka di sana ada persekutuan. Hal inilah yang kedua yang didasarkan oleh Yakub, bahwa dia akan beriman kepada Tuhan. Dia mau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, kita lihat yang ketiga. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada. Segala sesuatu yang kau berikan kepada. Karena segala sesuatu yang kau berikan ini menunjukkan kepada, jika Tuhan mengizinkan kita hidup untuk dalam langkah hidup selanjutnya, untuk kita bisa berkarir, untuk kita bisa mengembangkan diri kita, untuk kita bisa mencapai segala apa yang kita mimpikan dan cita-citakan, untuk kita bisa melaksanakan apa yang kita mimpikan, yang kita sudah schedule-kan sekian lama. Lalu Tuhan memberikan itu kepada kita. Kita mendapatkan dari Tuhan waktu dan kesempatan itu. Dan kita bisa mengembangkan diri kita ini. Kita bisa mengaktualisasikan diri kita ini dengan potensi yang ada pada diri kita ini. Itulah adalah waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Haleluya. Dan di dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, maka kita akan meraih segala yang kita cari. Kita akan meraih dari segala apa yang kita kerjakan dalam setiap profesi dan pekerjaan dan pelayanan dan panggilan kita masing-masing. Kita akan menerima segala berkat. Kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Dan kalau kita sudah mendapatkan itu, jangan lupa yang namanya persepuluhan. Akan kupersembahkan, selalu akan kupersembahkan persepuluhan kepadamu. Persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Berarti 3 hal ini saja. Hidup beriman kepada Tuhan, ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dasarnya tadi latar belakangnya adalah diberikan roti dan pakaian untuk dipakai, cuma itu saja. Lalu dalam langkah hidupnya yang menjadi moto hidupnya, menjadi nasarnya, Tuhan itu menjadi Allahku. Artinya dia hidup beriman, berpengharapan pada Tuhan, dan ada selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia selalu tahu berterima kasih kepada Tuhan, dan juga dia tidak lupa mengembalikan, membawa persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu dikatakan dalam kitab Imamat bahwa itu adalah milik Tuhan. Harus kita bawa. Pulangkan itu kepada yang mempunyai. Siapa yang mempunyai? Tuhan yang mempunyai. Apa itu? Milik Tuhan. Persembahan persepuluhan. Pulangkan itu karena itu Tuhan punya. Bagian kita adalah 90%. Jadi 90% itu bagian kita. Kau dapat gaji, kerja 1 hari dapat 10.000, 1.000 itu persepuluhan, artinya milik Tuhan. Kau kerja 1 hari dapat 100.000, berarti 10.000 itu ada 1/10 persepuluhan. Dan 100.000 itu harus dibawa dikembalikan kepada Tuhan. Kau dapat 1 juta, berarti 100.000 itu adalah persepuluhan milik Tuhan. Kau harus bawa dan kembalikan itu kepada Tuhan. Lalu yang 900.000 itu kau punya, kau kelola itu. Itu hakmu, kau kelola untuk apa saja, silakan saja, terserah, bebas. Kau juga mau sisihkan untuk pekerjaan Tuhan yang lain, boleh juga. Membantu anak yatim, orang-orang susah, janda dan para miskin, kau bantu, baik juga. Dari 90% itulah kau ambil. Tapi yang 10% itu jangan diganggu, itu Tuhan punya. Harus dibawa kembalikan kepada Tuhan. Haleluya. Inilah dasar, prinsip dasar hidup dalam kehidupan orang percaya. Kita melihat berkaca dari kehidupan Yakub yang adalah moyang daripada Israel. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita melihat di sini bahwa semua yang kita butuhkan itu semuanya datang dari tangan Tuhan. Baik itu makanan, baik itu minuman, baik itu pakaian. Mari kita buka dulu dalam kitab Hosea pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Bahwa segala yang kita cari itu datangnya dari tangan Tuhan. Kita buka dalam kitab Hosea pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Kekasihku sekalian, memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Sebab itu kata aku di sini huruf besar menunjuk kepada Tuhan Allah. Aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya. Gandumku, ku di sini huruf besar, itu menunjuk kepada Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Aku akan mengambil gandumku dan anggurku. Gandum itu berbicara makanan, itulah roti. Anggur itulah minuman. Makanan dan minuman itulah kepunyaan Tuhan. Artinya dari tangan Tuhanlah kita mendapatkannya. Kemudian dan akan merampas
Haleluya. Oleh karena itu Tuhanlah yang harus kita tinggikan, agungkan, muliakan dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Haleluya. Karena kita datang ke dalam dunia ini tidak bawa apa-apa, pulang pun juga demikian, tidak bawa apa-apa. Semua ini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Yang terakhir sekarang, yang keempat, dalam khotbah pada pagi hari ini menjelang siang yang terakhir, yang keempat kita lihat di sini bahwa pakaian dari kulit binatang ini memiliki arti yang tersirat, arti yang tersembunyi, arti yang tersirat. Ada yang tersirat di dalam arti dari pakaian yang terbuat dari kulit binatang ini yang dibuat oleh tangan Tuhan Allah sendiri. Binatang yang diambil kulitnya itu dia harus disembelih di hadapan mereka. Untuk apa Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Untuk memperlihatkan kepada mereka tentang arti daripada kematian itu. Supaya mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri mereka bahwa inilah yang namanya kematian. Dosa waktu sebelum masuk ke dalam diri manusia, manusia tidak mengenal yang namanya kematian. Dia tidak tahu apa itu kematian, dia tidak mengerti apa itu kematian, dia tidak mengetahui dan dia tidak pernah mengalaminya. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, maka dia baru mengerti akan arti dari kematian itu. Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, maut itulah kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Haleluya. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kematian itulah yang diperlihatkan pada manusia ketika manusia jatuh dalam dosa, untuk supaya dia mengerti akan arti dari kematian itu sendiri. Dan saudara lihat saudara perhatikan dalam Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Karena dosa, maka manusia mengalami kematian. Tetapi ingat, karunia Allah ialah hidup yang kekal. Karunia Allah berarti Tuhan mau menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan mau membereskan dosa kita. Karena ada kata karunia Allah ialah hidup yang kekal. Upah dosa akibat dari dosa yang maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Berarti dengan demikian kedua kalimat ini jika dihubungkan, berarti Tuhan ingin membereskan yang namanya dosa. Sebab akibat daripada dosa manusia mati, maut datang menjemput manusia. Tetapi karunia Allah hidup yang kekal, dua hal yang berbeda, mati dan hidup yang kekal. Kematian itu ada batasnya. Ada awal, ada lahir, ada akhirnya, ada kematian. Tapi kekal itu tidak ada masa, tidak ada batasnya. Tidak ada permulaan, tidak akhirnya, ada akhirnya. Nah, kita melihat di sini bahwa kematian itu akibat dosa dan hidup yang kekal itu dalam karunia Allah. Berarti Tuhan ingin membereskan yang namanya dosa. Dosalah ini yang menjadi pembuat sehingga manusia mengalami yang namanya kematian. Tuhan akan membereskan namanya dosa. Kenapa? Karena ada kalimat berikutnya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Menandakan bahwa dosa itu akan dibereskan oleh Tuhan. Karena dosa lain yang membuat manusia mengalami maut dan tidak mengalami hidup yang kekal. Tapi dosa itu harus dibereskan. Supaya apa? Supaya manusia bisa mengalami hidup yang kekal itu. Haleluya. Beri dulu tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dosa harus dibersihkan. Dosa harus dibereskan. Dosa harus diselesaikan. Supaya manusia bisa mencapai, memiliki hidup yang kekal itu. Jadi dua kalimat ini itu pengertiannya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, diperlihatkan kepada mereka bagaimana binatang itu disembelih, supaya mereka mengetahui bahwa betapa panah mereka itu, bahwa mereka tidak kekal, bahwa mereka itu fana, tidak kekal, bahwa mereka melihat bahwa seperti nasib binatang yang disembelih dan mati, begitulah juga nasib yang sama akan menimpa mereka, bahwa mereka juga sekali waktu akan mati. Nasib yang sama juga akan menimpa kita manusia. Sama seperti binatang yang disembelih, dia akan disembelih dan dia mati. Dia disembelih, kulitnya diambil dijadikan pakaian, dan binatang yang disembelih itu mati, putus nyawanya. Sama nasib yang sama juga akan dialami oleh manusia. Dia akan mengalami yang namanya kematian. Mari kita buka dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang
3 ayat 18. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat 18. Amsal Kidung Agung pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke 18. Nasib yang sama menimpa mereka semua. Menimpa binatang, menimpa manusia juga. Nasib yang sama. Apakah itu? Kematian. Mulai lihat ayat 18, pengkhotbah pasal 3. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Binatang yang disembelih mati putus nyawanya. Sama nasibnya dengan manusia. Ayat 19, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka semua. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Binatang mati disembelih, manusia juga akan mengalami kematian. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 20. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Sama. Allah memperlihatkan pada mereka tentang arti daripada kematian ini. Haleluya. Dan oleh karena itu Raja Daud dalam Mazmurnya pasal yang ke-39 ayat yang kelima dia berkata, ya Tuhan, beritahukanlah ajalku dan apa batas umurku, supaya aku tahu betapa fananya aku. Pemazmur menyadari bahwa hidupnya fana, hidupnya terbatas, dibatasi dengan kelahiran dan kematian. Ada batas umur. Dalam Mazmur pasalnya ke-90, Mazmur daripada doa daripada abdi Allah yang bernama Musa. Kita kenal ayat itu yang cukup populer. Ada baiknya kita buka dan kita baca firman Tuhan itu. Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tidak kekal. Keberadaan kita sesudah jatuh ke dalam dosa fana. Tidak kekal. Semua ini terjadi akibat daripada dosa. Fana. Daud dalam Mazmurnya dia katakan, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku itu, supaya aku tahu betapa fananya aku. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bagian yang keempat ini, korban ini, binatang yang disembelih itu bukan untuk dijadikan makanan, bukan, melainkan untuk dijadikan persembahan, untuk melambangkan pengorbanan yang besar yang akan dipersembahkan sekali untuk selama-lamanya. Bagaimana Tuhan Allah menyembelih seekor binatang, mengulitinya, mengambil kulitnya, lalu mengenakannya kepada mereka berdua yang telah jatuh ke dalam dosa. Itu adalah perlambang dari anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Yesus Kristus yang datang berikutnya, dia datang sebagai anak domba Allah. Dia mati di kayu salib, dia tergantung di kayu salib menjadi korban persembahan untuk pendamaian kita. Dia menghapus dosa isi dunia. Dia menutupi aib ketelanjangan kita, keadaan kita yang buruk dan miskin dan sangat memalukan. Perbuatan kita yang jahat, yang tidak baik, yang buruk, ditutupi, dihapus oleh darah anak domba Allah. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasalnya yang pertama. Yohanes pasalnya yang pertama ayat 29. Dengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Yohanes pasal pertama ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebagaimana pada waktu di Taman Firdaus, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menyembelih seekor binatang, mengulitinya, mengambil kulitnya, lalu memakaikannya, mengenakan
sembunyi di dalam semak-semak. Lalu Allah mengenakannya pakaian itu kepada mereka. Demikianlah itu perlambang sebagai anak domba Allah. Kristus Yesus yang telah tergantung di kayu salib. Dia menghapus dosa saya dan saudara. Haleluya. Dia menebus kehidupan kita dari kesalahan dan dosa. Dia menghapus dosa dunia ini. Pada waktu dia mempersembahkan dirinya sebagai korban di atas kayu salib. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, korban ini dibagi antara Allah dan manusia sebagai tanda pendamaian kembali. Daging dipersembahkan kepada Allah sebagai korban bakaran seluruhnya, sedangkan kulit diberikan kepada manusia untuk dikenakan sebagai pakaian guna menutupi ketelanjangan mereka. Untuk dijadikan pakaian. Ini menandakan apa, saudara? Menandakan bahwa setelah Yesus Kristus mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai korban, persembahan yang harum baunya bagi Allah, maka kita harus mengenakan kebenarannya, kebenaran di dalam Yesus Kristus sebagai pakaian kita untuk menutupi aib ketelanjangan kita, sehingga kita tidak nampak ketelanjangan kita, karena kita telah mengenakan kebenaran dalam Kristus Yesus. Haleluya. Adam dan Hawa membuat pakaian dari daun pohon ara. Itu mengisyaratkan bahwa kebenaran manusia ibarat seperti daun pohon ara. Dia rapuh, dia mudah rusak, mudah robek, dia mudah layu dan kering. Dan kalau sudah kering dia mudah robek, dan robek dia rusak. Seperti itulah kebenaran manusia. Manusia mau membenarkan dirinya dengan perbuatannya sendiri tidak bisa. Sebenar-benarnya perbuatan manusia ibarat seperti daun pohon ara. Dia robek, dia mudah layu, kering dan robek. Seperti itulah perbuatan manusia di hadapan Tuhan. Apa yang kita mengandalkan dari perbuatan kita? Apakah kita membanggakan perbuatan amal baik kita, perbuatan saleh kita, ketaatan kita dalam menuruti perintah-perintah agama? Apakah itu merupakan sebuah timbangan yang berat? Yang jika berat maka timbangannya berat, maka itu dapat diperhadapkan di hadapan Tuhan sebagai sebuah pertanggungan jawab di hadapan Tuhan, bahwa saya ini adalah orang benar dengan perbuatan baik saya, dan saya bisa berhak untuk masuk surga. Tidak bisa. Tidak akan mungkin. Alkitab sudah menggarisbawahi bahwa ibarat seperti daun pohon ara yang mudah kering, layu, kering, robek. Begitulah perbuatan manusia, amal soleh manusia, amal baik manusia. Ibarat seperti daun pohon ara, dia tidak bisa menutupi seluruh ketelanjangannya. Dia terbatas, dia bisa kering, dia bisa layu, dia bisa robek, dan nampak ketelanjangan itu. Demikianlah perbuatan baik manusia. Demikianlah usaha manusia. Amal baik, amal soleh manusia, amal baik soleh manusia tidak dapat membenarkan diri di hadapan Allah selain Tuhan sendiri yang datang dan menghapus dosa manusia, menghapus dosa saya dan saudara melalui pengorbanannya di kayu salib di Golgota. Darah yang dia tumpahkan mengampuni, menyucikan dosa saya dan saudara. Bukan dengan perbuatan baik kita lalu kita diampuni dosa kita, tidak. Tetapi dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dosa kita diampuni, disucikan. Itu adalah kebenaran firman Allah. Haleluya. Mari kita buka dulu dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua. Kita buka dalam Efesus pasalnya yang kedua supaya kita dapati kebenaran firman ini, yang mengatakan bahwa perbuatan baik kita itu tidak bisa kita dapat andalkan, tidak bisa kita megahkan, tidak bisa kita banggakan. Bukan itu yang menjadi dasar kita, yang menjadi bahwa dasar bahwa kita boleh selamat karena perbuatan baik kita. Tidak. Perbuatan baik kita ibarat seperti daun pohon ara. Perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan kita, karena perbuatan baik kita itu nampak seperti daun pohon ara. Kita buka dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Kita bisa selamat itu bukan karena
tetapi itu karena pemberian Allah, kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang mengangkut dosa saya dan saudara, yang menghapus dosa kita. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, dengarkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia bukan karena perbuatanmu dan perbuatanku kita diselamatkan, bukan. Bukan karena amal soleh baik kita, bukan karena ketaatan kita dalam menuruti perintah-perintah agama, lalu kita diselamatkan, bukan. Itu bukan hasil usahamu. Haleluya. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah oleh iman. Kalimat selanjutnya berkata, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sama seperti kulit binatang tadi. Pemberian Allah kepada Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan mereka. Demikianlah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, mengangkut dosa dunia, menghapus dosa dunia. Yesus Kristuslah anak domba Allah. Ibarat seperti pakaian dari kulit binatang yang menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Demikianlah kebenaran pengampunan yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Tapi pembenaran atas perbuatan baik kita sama sekali seperti dengan daun pohon ara. Sama sekali tidak bisa menutupi keberdosaan kita. Sama sekali tidak bisa menutupi segala ketelanjangan kita. Tidak bisa. Alkitab yang sudah menggarisbawahi. Mari kita baca terus kalimat ini. Ayatnya yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Haleluya. Bahwa saya dan saudara diampuni dosa kita bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Bukan karena amal soleh kita, bukan. Lalu kita diampuni pelanggaran kita, bukan. Tapi karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu saliblah Dia menghapus semua dosa saya dan saudara. Haleluya. Beri dulu tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita diampuni dosa kita karena pengorbanannya di kayu salib di Golgota. Karena itu saya tantang saudara pada hari ini. Masihkah engkau bertahan dengan usaha dan perbuatanmu untuk supaya kau diampuni dosamu? Ataukah engkau mau menerima Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang menebus, yang mengampuni engkau, yang mengangkut dosamu karena pengorbanannya di kayu salib? Kalau kau percaya kepadanya, kau menerima Dia, dosamu diampuni. Alkitab katakan. Kalau kau percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosamu diampuni. Tapi kalau kau tidak percaya dan tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau tetap menganggap bahwa perbuatanmu itu akan mengampuni dosamu, kau tidak akan menerima pengampunan itu. Karena ibarat perbuatanmu itu seperti daun pohon ara. Dia mudah layu dan robek dan rusak, dan nampaklah ketelanjanganmu, nampaklah dosamu di hadapan Tuhan. Hanya dengan darah Yesus Kristuslah dosa kita dihapuskan. Dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Alkitab sudah mengatakan. Mari ayat yang terakhir lagi kita baca dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 21. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 21, firman Tuhan berkata begini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia tidak mengenal dosa. Jangankan berbuat dosa, mengenal saja dia tidak mengenal, apalagi berbuat. Tapi dia telah dijadikan dosa karena kita, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, kita dibenarkan di hadapan Allah. Haleluya. Allah tidak melihat aib dosa kita, perbuatan dan pelanggaran kita. Tuhan tidak lihat, yang nampak adalah apa? Kebenaran oleh Yesus Kristus. Karena Dia telah menghapus dosa saya dan saudara ketika kita percaya dan menerima Dia. Haleluya. Sekali lagi, perbuatan baik kita tidak akan dapat menutupi pelanggaran kita. Tidak sampai kapanpun. Allah tetap menganggap engkau sebagai orang yang bersalah. Allah tetap menganggap engkau sebagai orang yang berdosa. Kalau engkau tetap mengandalkan perbuatan baikmu yang mengampuni segala pelanggaran. Tapi kalau kau percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, Allah mengampuni dosamu. Allah menghapus dosamu. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Kita masuk dalam doa sesudah kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyi itu pujian yang berkata, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran
ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kita berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Tuhan, dunia ini tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Engkau Yesus Kristus adalah kebenaran kami, yang telah menyelamatkan jiwa kami, roh, jiwa, dan tubuh kami oleh pengorbanannya di kayu salib di Golgota. Darah yang Dia tumpahkan mengampuni, mengangkut semua dosa dan salah kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu bahwa kami dibenarkan karena Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami di kayu salib di Golgota, yang telah menghapus dosa kami, dosa dan pelanggaran kami. Dia telah menutupinya, dan karena itu kami telah dibenarkan di hadapan Allah. Kami dipandang oleh Allah sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, karena Tuhan telah mengampuni dosa kami melalui iman percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib di Golgota. Kami berdoa untuk bangsa negeri kami Indonesia. Tuhan, lawan Indonesia ini Tuhan berkati. Tuhan, Engkau tolong lindungi bangsa dan negeri kami ini. Walaupun saat ini sedang dilanda dengan pandemi corona, tapi kami berdoa Tuhan, Engkau pelihara, lindungi, jaga, pelihara kami Tuhan. Biar segenap tumpah darah ini tetap ada di dalam anugerah dan kasih setia-Mu, dalam naungan dalam kasih-Mu. Tuhan, biarlah kami tetap dapat hidup di hadapan-Mu sebagai satu bangsa yang hidup berdaulat, yang hidup sejahtera, hidup bebas, yang boleh beraktivitas setiap hari dengan baik, tanpa dihantui dengan rasa takut oleh karena berbagai macam gejolak, oleh karena berbagai macam masalah, krisis yang melanda dunia ini. Tapi kami percaya bahwa rahmat-Mu begitu besar untuk menopang bangsa dan negeri kami ini. Pemerintah kami yang ada, Tuhan tolong berikan kekuatan, hikmat, akal budi dalam mereka memimpin melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik. Kami masyarakat yang ada juga Tuhan ikut membantu dengan mensukseskan setiap program-program yang dari pemerintah, program-program yang ada. Kami ikut mensukseskannya dengan turut mendukung, dengan turutnya Tuhan memberikannya Tuhan, yang Tuhan dengan berkontribusi bersama-sama di dalam ikut membangun bangsa dan negeri yang tercinta ini. Terima kasih hamba-Mu sebagai bagian dari bangsa ini. Tugas hamba-Mu adalah menyampaikan firman-Mu untuk mengajarkan kepada bangsa ini, kepada jemaat-Mu yang ada yang Kau percayakan, supaya mereka hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam takut akan Tuhan, menyadari bahwa kami ini adalah manusia berdosa, telanjang di mata Tuhan oleh karena dosa. Begitu memalukan, aib, kami ini buruk, kami ini miskin dan telanjang, tidak ada yang dapat kami banggakan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur atas segala rahmat dan kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Silakan kita dulu kembali, dan tugas pelayanan selanjutnya kami kembalikan kepada pemimpin pujian.